Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang batuna sudah ya? Sudah. Kamana jalan ke Jogja? Cakep. Jonggol. Tadi itu ke Palihwetan. Cakep. Kamana jalan ke surga? Tadi ke pengajian. Masyaallah. Kamana jalan ke Cilamaya? Cakep. Tadi itu ke Kasomalang. Cakep. Kamana jalan ke neraka? Tadi itu ke Kalimalang. Astagfirullah. Masya Allah. Lalu saya pertama. Ini cek ibu-ibu sih tumben nyambung. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Bisa lain mungkin. Ya, aja. Wah. Halo dah. Oh iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau dilihat sekarang banyak mungkin dibilang aliran atau mana gitu ya. Ketika takbir itu banyak proses yang tadi disebutkan 3 cara. Dan ada juga yang seperti orang tubi kan tanpa menggerakkan tangan di bawah. Terus ada lagi yang diputar tangannya. Kanan Allahu Akbar, kanan dulu diputar jadi ke depan. Kemudian ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang pegang dada. Jadi ini benar sekali, jangan nanti sampai Allahu Akbar ke atas. Ya jadi ke perut, ke kanan ini, ke perut, ke dada, ke kiri, ke kanan, diputar ke atas sini, bisa juga Allahu Akbar begini. Jadi gimana? Saya tadi dalilnya ataupun ya proses dari pengenalan tentang takbir tersebut. Kalau tidak ada salah. Iya, jadi memang kalau kita lihat orang-orang itu banyak sekali ya perbedaan dalam masalah meletakkan tangan. Ada yang di dada. Ini ikut Syekh Albani. Tahu Syekh Albani ya Bapak Ibu? Itu ulamanya orang Salafi. Tahu orang Salafi? Ya, yang kalau sholat di masjid kaki suka dirapatkan, itu ya. Itu orang Salafi. Itu orang Islam juga ya. Jadi jangan sampai memusuhi mereka. Orang Salafi sholatnya di dada. Ini ikut pemahaman Syekh Albani. Kalau madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu di bawah dada, di atas pusar. Kalau madhab Syafi'i agak bawahan dikit, dekat ke pusar. Ya. Kemudian madhab Al-Imam Al-Maliki, madhab Al-Imam Hanafi itu di bawah pusar. Allahu Akbar. Ini sholat paling santai. Madhab Al-Imam Malik itu sama sekali tidak sedekap. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tidak sedekap, tidak baca bismillah. Atau bismillah disirkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua ya memiliki dalil, dan ini semua pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu dalil atau dua dalil atau beberapa dalil, para ulama
berbeda cara menyikapi dalil tersebut, tergantung metodologi yang dilakukan oleh setiap ulama. Jadi metodologi usul fikih ada dua, ada metodologi mutakalimin, ada metodologi fuqaha. Metodologi mutakalimin dipakai oleh mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sementara metodologi fuqaha dipakai oleh mazhab Hanafi. Makanya mazhab Hanafi lebih mendahulukan qiyas sahih daripada hadis ahad, walaupun hadisnya sahih. Nah, intinya apa? Intinya adalah terkadang dalilnya sama, tapi pemahamannya yang berbeda. Seperti sholat di atas dada. Jadi Nabi sholat meletakkan tangan di atas dada. Mana yang dimaksud atas dada? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah ada dalil lain yang memalingkan dalil tersebut? Nah, jadi intinya semuanya ada dalil. Dan terkadang ada ulama yang selain memakai dalil, beliau berfilosofi sendiri, seperti meletakkan tangan di sebelah kiri, Pak. Di sebelah kiri. Ya. Nah, ini betul, ya. Dalam adab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan agak sedikit sebelah kiri. Kenapa? Di sebelah kiri ini tempatnya hati. Hati tempatnya kotoran. Kita mau menghadap zat yang maha suci, kita malu bawa kotoran hati. Ada ujub, ria, takabur, maka agak sedikit ditutupi hatinya. Ya Pak ya. Nah, ini ada filosofinya. Ya. Kemudian ada yang takbir meletakkan tangan secara langsung, ada yang muter dulu. Di sini ada aliran muter. Gini, Allah. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya seperti ini, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ketika kita takbir, tangan mana dulu yang turun? Kiri kan? Allah. Nah, maka berdasarkan hadis tadi, Nabi senang yang kanan dulu, maka diputar kanan dulu. Allah, kanan dulu. Kemudian sebelum turun ke bawah, maka diputar tangan ke belakang. Jadi muternya itu 180 derajat ya. Nah, ya udah sampai putar-putar. Ini kadang orang nggak ngerti, Pak. Itu tadi begini. Sudah tangan kiri duluan, kemudian diputar. Ini tangan kiri, Allah tuh. Kalau sudah tangan kiri duluan jangan diputar sudah. Ya. Tapi yang diputar itu ketika tangan kanan duluan, Allah tuh. Baru putar. Puternya yang segini. Tuh. Ya. Iya mah muterna Pak. Waduh, 360 derajat. Allah. Nah, itu kelebihan itu. Nah, bahkan kalau sampai gerakannya banyak, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang hanya berdasarkan riwayat saja, ada yang menggabung riwayat dengan ya filosofi tertentu dengan hadis-hadis yang lain. Kurang lebih seperti itu. Allah a'lam bishawab. Di belakang Mas Dika. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya hukum memejamkan mata ketika sholat. Hukum memejamkan mata ketika sholat. Merem. Mulai kamu kangen. Ya. Di dalam I'anatul Talibin, hasyiah daripada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain dan Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Hasyiahnya ada dua. Ada Tasyihul Mustafidin karangan Segaf, dan ada I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syarif. Di dalam I'anatul Talibin, beliau menukil pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dari kitab Al-Imdad dan Fathul Jawad.
Al-Imdad dan Fathul Jawad ini syarat irsyad. Irsyad itu karangan Ibnu Mukri disyaratkan oleh Syekh Muhajar. Ada yang paling tebal Imdad, kemudian diringkas jadi Fathul Jawad. Nah di sana disebutkan bahwa memejamkan mata ketika sholat hukumnya mubah, boleh dan tidak makruh. Bahkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Assegaf, ulama Yordania masih hidup sampai sekarang, di dalam kitabnya Sahih Sholat Nabi, kalau seandainya merem membuat sholat menjadi khusyuk, maka disunnahkan untuk memejamkan mata. Ya, jadi kondisional lah. Kalau seandainya memejamkan mata lebih khusyuk, disunnahkan memejam mata. Tapi kalau seandainya memejamkan mata malah berhayal, maka tidak sunnah memejamkan mata. Kurang lebih seperti itu. Allah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kita di dalam mengikuti suatu acara, misalkan acara PHBI, terkadang acara PHBI itu banyak sekali penceramahnya, dan pada saat itu sudah mendekati waktu zuhur, sholat zuhur, penceramah itu bisa sedang dakwah ceramah, sampai lupa waktu zuhur itu masuk. Tadi kan Ustaz katakan di dalam disingadana untuk asbab dunia dan asbab ukhra. Kalau dunia udah konteksnya ke dosa dan ukhra ini tidak dosa. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah di dalam acara PHD itu yang tadi saya katakan sudah memasuki waktu itu penceramah itu bicara sampai waktu dia lupa waktu, apakah itu dalam kategori asbab ukhrawi? Karena dia saja mungkin iman penceramahnya takut bisa oleh dikurangi kalau terlalu sebentar gitu. Jadi apakah itu dalam, kalau kita bicara besar itu kan karena dunia saja. Di sini kita bagaimana membedakannya antara asbab dunia dan ukhrawi itu? Apakah itu dalam kategori asbab ukhrawi yang menyebabkan waktu sholat kita sampai di akhir waktu gitu, karena kita menghadiri PHBI? Bagaimana Ustaz hukumnya? Dan yang kedua Ustaz, ada kita memfokuskan atau memantapkan hati kita dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib dan sunnah. Ustaz tadi bilang kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Adakah jurus-jurus yang lebih memantapkan dalam kolbu kita itu selain membaca surat An-Nas? Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi acara sampai lewat waktu azan itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah Haji. Dan itu tidak usah dikaitkan dengan apakah masalah dunia, apakah masalah akhirat. Yang tadi kita bahas adalah jikalau acara itu lewat waktu sholat, bukan lewat waktu azan. Lewat waktu sholat, nah itu masalah tuh. Tapi kalau seandainya acara PHBI zuhur, ya ini udah azan tapi belum selesai, itu gak jadi masalah, ya. Karena waktu zuhur masih panjang. Yang jadi masalah adalah belum pada sholat zuhur, tapi acara terus panjang sampai asar. Nah itu yang masalah. Kemudian mungkin itu kembali kepada teknis panitia saja ya. Makanya kepada panitia PHBI harus betul-betul bisa menguasai acara, harus betul-betul bisa mengatur acara. Ini acara berjalan aja begitu, jangan berjalan aja, harus diatur acaranya. Misalkan acaranya itu tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, maka harus punya siasat panitia. Ini bagaimana cara menyiasatinya agar bisa tepat waktu. Misalkan dengan dikurangi sebagian acara hadrohnya, misalkan udah hadroh kurangin satu sholawat gak usah dibaca, atau misalkan fasal maulid nabinya gak usah dibaca semua,
untuk mengefisienkan waktu. Tapi ingat ya, panitia jangan sekali-kali menegur penceramah. Saya ingatkan, panitia jangan menegur penceramah. Penceramah lagi ceramah, orang bilang begini, rek balik kembali pes ya, ulah segala negur ceramah. Ya, kalau pengen pulang aja, gak usah negur penceramah. Yang penceramah itu posisinya guru, Anda semua murid. Guru nggak itu hati-hati. Apalagi gurunya itu orang soleh, dia nggak bakal balas. Dia hanya menyimpan sakit hatinya. Lihat balasan dari luar Allah kirimkan. Ya, itu hati-hati. Panitia jangan sekali-kali menegur penceramah saat ceramah. Kalau mau sebelumnya, Pak Ustadz, Pak Kiai, maaf, 20 menit aja ya. Nah, begitu cara negornya. Ini lagi ceramah, lagi ngaji. Ya Allah, ya Rabb, hati-hati ya, jangan sampai kejadian. Saya pernah waktu ceramah di Bangun Muda, itu jamaah yang di luar yang kepanasan begitu. Tapi di situ saya nggak ada apa-apa. Saya memaklumi, oh mungkin kepanasan. Akhirnya khutbahnya saya singkat. Ya, akhirnya cuma menyampaikan satu cerita, selesai. Nah itu gak jadi masalah tuh, karena mungkin ya itu kepanasan dan nggak bisa pulang soal Jumat ya. Kalau ceramah kemalu pulang aja udah, nggak usah negur orang lagi ceramah. Lagi ngaji kadang seperti itu pula. Saya lagi ngaji, jamaah begini belakang. Sakti banget dengan saya. Jangan ya, jangan dilakukan kepada ustadz yang lainnya. Apalagi ustadznya yang emosian, habis itu ya. Nah jadi seperti itu. Nah yang kedua tadi apa? Memantapkan di dalam. Iya, cara memantapkan hati ya. Selain dengan surat An-Nas, apalagi sebetulnya banyak baca Al-Nasr dan lain sebagainya. Tapi ingat, apapun alatnya, kalau kita tidak bisa menggunakannya, nggak bakal bisa digunakan. Bapak mau pakai pisau apapun, kalau nggak bisa menggunakannya, cara motong nggak bakal bisa. Maka amalan apapun, kalau tidak dari diri sendiri yang berusaha memantapkan, tidak akan mantap. Maka cukup satu alat, cukup satu amalan, dan itu dilatih terus, diasah terus ibarat pisau. Anas belum mantepin terus, berusaha, fokus, nanti juga dimantap sendiri. Kurang lebih seperti itu. Intinya jihadun nafs, berusaha untuk memfokuskan diri melawan nafsu. Wallahu a'lam. Dari saya cukup sekian, akan ditutup oleh guru kita, Ustaz Basit, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.